Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Ta'ala. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Dan yang kosong di depan mungkin bisa diisi, karena yang di luar kedinginan. Oh, tadi sudah di dalam, milih keluar, nyari yang dingin. Karena di sini Anda tidak diasuransikan. Jadi kalau pulang sakit nanti bukan tanggung jawab takmir ya. Baik, memang yang namanya manusia itu tergantung lingkungan, Pak. Jadi kalau lingkungannya orang yang baik, nanti dia terpengaruh jadi baik, dan sebaliknya. Nah, saya perhatikan nunggu kegiatan kajian ini dari mulai selesai salam sampai kajian dimulai, kondisi jamaah beda-beda ya. Yang di depan dzikir, belakang ngobrol. Itu karena pengaruh apa? Lingkungan atau pengaruh teman. Maka waspadalah terhadap teman-teman yang mengajak Anda untuk ngobrol. Leres buatan ngaten niku. Masya Allah. Ini bukan dalam rangka menyinggung ya, tapi nyindir. Nah, barangkali yang di belakang kok ngobrol, padahal kita bisa manfaatkan untuk dzikir pagi, maka bisa kita gunakan waktu yang istimewa ini untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Baik, kita mau belajar tentang hadis yang berbicara tentang aturan puasa sunnah. Hadis dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala, beliau bercerita, ukhbiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anni aqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberitahu kalau aku pernah mengatakan. Aku di sini siapa? Sahabat Abdullah bin Amr bin As. Nabi SAW pernah diberitahu kalau aku pernah mengatakan, wallahi la asumannan nahar wa la akumannan layla ma'ishtu. Demi Allah, aku akan puasa setiap hari dan aku akan qiyamul lail setiap malam, ma'ishtu, sepanjang hidupku. Jadi rajin beramal itu diawali dari tekad. Sepanjang aku hidup, aku akan melakukan seperti ini. Diawali dari tekad. Tekad itu yang akan melawan malas. Tapi kalau orang terlalu mengasihani dirinya sendiri, biasanya dia akan merasa berat untuk diajak berpuasa atau beribadah yang lainnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Abdullah bin Amr, antal ladzi taqulu dzalik. Kamu tadi yang ngomong seperti ini. Katanya kamu bilang seperti ini. Faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Betul, aku sudah mengucapkan kalimat itu, bapak dan ibuku sebagai tebusannya ya Rasulullah. Ini kalimat nazar atau bukan? Kalimat nazar atau bukan? Bukan. Makanya oleh Nabi SAW dibatalkan. Kamu tadi yang ngomong seperti ini? Betul ya Rasulullah, aku yang ngomong seperti itu. Dan Nabi SAW tidak menilai itu sebagai kalimat nadar. Padahal di sini Abdullah bin Amr menggunakan sumpah. Wallahi, demi Allah, la asumannan nahar, aku akan berpuasa
Dan ini pakai nun taukid ya. Di sini ada la asumanna dan lam taukid, lam di depan. Kalau kalimat normal asumu dikasih penguatan la asumu, kemudian dikasih nun taukid jadi la asumanna, sungguh demi Allah aku akan puasa tiap hari. Tapi ini tidak dipahami oleh Nabi SAW sebagai nazar, karena ungkapan seperti ini menyampaikan rencana, bukan nazar. Nazar itu kalimatnya aku bernazar, atau ungkapan yang semisal. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, fa innaka la tastati'u dzalika, kamu tidak akan mampu untuk melakukan hal itu. Fasum wa aftir, lakukanlah puasa dan kadang kamu tidak puasa. Fasum wa aftir, lakukanlah puasa dan kadang tidak puasa. Tidak puasa itu bahasa Arabnya apa? Aftara ya. Aftara artinya tidak puasa. Iftar, iftar berbuka puasa. Fasum wa aftir, lakukanlah puasa dan kadang tidak puasa. Makanya disebut dengan sebutan Idul Fitri. Id itu artinya kembali, fitri tidak puasa, bukan kembali suci ya. Kalau diterjemahkan kembali suci nanti orang Arab bingung. Kata Rasulullah SAW berikan nasihat kepada Abdullah bin Amr, fasum wa aftir ya, kadang kamu puasa, kadang jangan puasa. Wanam wakum, tidur dan silakan tahajud, kadang tidur dan kadang tahajud. Wasum minasyahri thalathata ayyam, dan lakukanlah puasa tiap bulan 3 hari. Lakukan puasa 3 hari tiap bulan. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha, karena amal baik itu dilipatkan 10 kali. Wa dzalika mithlu siyamid dahri, dan itu sama seperti puasa setahun. Karena kalau tiap bulan 3 hari dan 1 hari dilipatkan 10 kali, berarti jadinya berapa? 30 hari tiap bulan. Cukup dengan berpuasa berapa? 3 hari tiap bulan. Qultu, kemudian kata Abdullah bin Amr, fa inni utiku afdala min dzalik, aku mampu untuk mengerjakan yang lebih afdal dibandingkan itu. Qala, jawab Nabi SAW, fasum yauman wa aftir yaumain, puasa sehari dan berbuka, tidak berpuasa 2 hari. Jadi per 3 hari puasa 1 hari puasa, 2 hari tidak puasa. Qultu, kemudian aku sampaikan, fa inni utiku afdala min dzalik, aku mampu lebih afdal daripada itu. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, fasum yauman wa aftir yauman, puasa sehari dan tidak puasa sehari. Fadzalika siyamu Dawud alaihi salatu wassalam, itulah puasanya Dawud alaihi salatu wassalam. Wa huwa a'dalus siyam, dan itu puasa yang terbaik. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, huwa afdalus siyam, puasa Daud adalah puasa yang paling afdal. Abdullah bin Amr pengen minta tambah, fa inni utiku afdala min dzalik, aku bisa lebih afdal daripada itu. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW mengatakan, la afdala min dzalik, tidak ada yang lebih afdal daripada itu. Nambahi dari ini tidak lebih afdal daripada puasa Daud. Nambahi itu berarti gimana? Puasa 2 hari puasa, sehari tidak puasa. 2 hari puasa, sehari tidak puasa. Itu nambahi. Jadi dalam waktu 1 bulan 20 hari puasa, 10 hari tidak puasa. Sarannya Nabi SAW tadi gimana? 1 bulan 10 hari puasa, 20 hari tidak puasa. Sehari puasa, 2 hari tidak puasa.
Itu di bawahnya puasa Daud. Atasnya sehari puasa, sehari tidak puasa. Mau ditambahi, kata Rasulullah SAW, tidak ada yang lebih afdal daripada ini. Wali an akuna qabiltu thalathata al-ayyam allati qala Rasulullah SAW ahabbu ilayya min ahli wa mali. Nah, kemudian testimoninya Abdullah bin Amr. Beliau kerjakan puasa Daud itu sampai tua, hingga dalam kondisi fisiknya mulai lemah itu tidak pedot, nggak putus, terus dilakukan sampai akhirnya beliau merasa nggak kuat. Nah, saat merasa nggak kuat itulah beliau menyampaikan kalimat ini: sungguh andaikan dulu aku menerima puasa 3 hari yang diajarkan Nabi SAW, lebih aku cintai daripada harta dan keluargaku. Karena kebiasaan orang soleh di masa silam, kalau sudah megangi satu amal tertentu itu tidak putus sampai mati. Bukan model kita ya. Kalau lagi mood rajin, nggak mood malas, sehingga ibadahnya mut-mutan. Ya, tahu mut-mutan apa? Ibadahnya modelnya mut-mutan, kadang lagi mood, kadang nggak mood. Bukan kayak gitu. Jadi kalau amal tertentu itu dikerjakan secara istiqomah sampai mati. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, ini panjang ya. Semuanya membicarakan tentang puasa Daud sampai hadis sampai di sini 151. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Aku dengar katanya kamu bilang kamu akan puasa tiap hari dan sholat tiap malam, nggak pernah tidur. Qultu, kata Abdullah bin Amr, bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Qala, jawab Nabi SAW, fala taf'al, jangan lakukan kayak gitu. Sum wa aftir, silahkan puasa sehari dan tidak puasa sehari. Wanam wakum, lakukan tidur dan kadang bangun. Inna li jasadika 'alaika haqqan, karena badanmu itu punya hak. Wa inna li 'ainika 'alaika haqqan, matamu juga punya hak. Dan kadang sebagian di antara sahabat itu memaksakan diri sehingga ngantuk-ngantuk itu dilek-lek, no, pokoknya dibuat melek, pokoknya jangan sampai ngantuk. Seperti kejadian kemarin apa? Ketika sholat malam dikasih tali, dilakukan oleh siapa itu? Zainab, istri Rasulullah SAW. Sehingga saat badannya lemes, ngantuk, tangannya gantung di tali. Nah, biar tetap bisa berdiri untuk mengerjakan sholat. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan, dan istrimu punya hak. Dan Masya Allah, orang di masa silam itu sampai mau mengebiri dirinya sendiri. Daripada nikah nanti jadi beban, tapi kalau enggak nikah juga jadi beban, akhirnya mau mengebiri dirinya sendiri. Seperti siapa yang mau mengebiri dirinya? Uthman bin Mad'un. Uthman bin Mad'un itu minta izin kepada Nabi SAW mau mengebiri dirinya. Berarti teknologi masa itu sudah bisa ya mengebiri manusia. Gimana caranya, Pak? Wallahu a'lam. Yang jelas ada beberapa sahabat yang minta izin kepada Rasulullah SAW untuk mengebiri dirinya, tapi tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Wa inna li zaurika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya milik zaurmu ada hak. Kita lihat di sini di footnote, zaur ay zair, orang yang berkunjung. Lompat tadi. Sesungguhnya tamumu punya hak. Wa inna bihasbika an tasuma
fi kulli syahrin thalathata ayyam. Kamu cukup puasa 3 hari tiap bulan. Wa innalaka bi kulli hasanatin asyra amsalha. Setiap kebaikan kau mendapatkan 10 kali lipat. Fa inna dzalika siyamud dahri, sehingga itu dihitung sebagaimana puasa setahun. Fashaddadtu fashuddida alayya. Lalu aku kenceng, saya pengen tambah, saya pengen puasa tiap hari. Fashuddida alayya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga makin kenceng. Qultu ya Rasulullah, inni ajidu kuwatan. Ya Rasulullah, aku masih kuat. Dan ini diucapkan oleh Abdullah bin Amr ketika masih muda. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sum siyam nabiyillahi Dawud. Lakukanlah puasa Nabi Dawud, wala tazid alaihi, dan jangan nambahi puasa yang lain. Qultu, kemudian aku tanya, wa makana siyamu Dawud, seperti apa puasa Dawud? Qala nisfud dahri, puasa setengah hidup. Berarti sehari puasa, sehari tidak puasa. Fakana Abdullah yaqul ba'dama kabir, kata Abdullah bin Amr bin As setelah beliau sudah sepuh, setelah beliau tua, ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan dulu aku menerima rukhsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukhsah yang dimaksud pilihan yang lebih ringan. Itu disebut oleh Abdullah bin Amr dengan kalimat rukhsah. Andaikan dulu aku memilih pilihan yang lebih ringan yang dipilihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, alam ukhbar annaka tasumud dahra wa taqra'ul qur'ana kulla lailatin. Katanya, aku dengar kamu pengen puasa tiap hari dan membaca Al-Qur'an semalam suntuk tiap malam. Faqultu bala, lalu aku sampaikan, iya ya Rasulullah. Walam urid bidzalika illal khaira, dan aku niatkan itu untuk kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, fasum sauma nabiyillahi Dawud, lakukanlah puasa Dawud, fa innahu kana a'badan nas, karena Dawud itu manusia yang paling rajin ibadah. Dawud alaihissalam itu rajin berzikir, rajin puasa, dan rajin membaca Alkitab, rajin membaca Zabur, kitabnya Dawud. Sehingga gunung-gunung dan burung itu dzikir bersama Dawud. Maka beliau adalah seorang nabi, seorang raja, dan a'bad an-nas, manusia yang sangat rajin ibadah. Yusabbihna. Di surat Shad Allah Ta'ala berfirman, isbir ala ma yaqulun wadhkur abdana Dawud dhal aidi innahu awwab inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashyi wal isyraq. Dan ingatlah hambaku Dawud dhal aid, yang punya kekuatan, maksudnya punya tekad untuk banyak beribadah. Innahu awwab, sesungguhnya beliau adalah seorang nabi yang awwab, yang rajin dalam beribadah, yang rajin kembali kepada Allah. Inna sakharnal jibal, kami tundukkan gunung, ma'ahu, untuk membersamainya, yusabbihna bil ashyi wal isyraq, yang bertasbih setiap al-ashyi, al-ashyi itu waktu siang, wal isyraq, dan di waktu syuruk, di waktu pagi. Coba kita baca keterangan. Allah Subhanahu wa taala tundukkan Dawud, tundukkan gunung. Wa sakharna ma'a Dawud al-jibal.
Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, bil ashi wal isyraq qala kuntu umira bihadhil ayah la adri ma hiya hatta haddathatni ummi Hani bint Abi Talib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fada'a biwudu'in fatawadda'a thumma shalla duha faqala ya umma Hani hadhihi salatul isyraq. Kami dulu enggak paham isyraq itu apa sih? Nah, sampai dapat hadis dari Ummu Hani, isyraq yang dimaksud adalah salat duha. Allah tundukkan gunung untuk melakukan salat duha bersama Daud. Gimana bentuknya wallahu a'lam. Tapi ini salah satu di antara keistimewaan Nabi Daud alaihissalam. Saking rajinnya Daud sampai binatang dan gunung beribadah bersama Daud. Wat tayra, burung-burung yang kami kumpulkan, majmu'atun ilaihi tusabbihu ma'ahu, berkumpul bersama Daud lalu berzikir bersama Daud, bertasbih bersamanya. Kullun lahu awwab, semuanya adalah makhluk yang taat kepada Allah, melakukan tasbih dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka Rasulullah SAW menyebut Nabi Daud sebagai a'badun nas, manusia yang paling rajin ibadah. Waqra' al-Quran fi kulli syahrin, dan hatamkan Quran tiap bulan. Masyaallah. Hatamkan Quran tiap bulan. Kita hatam tiap apa? Tiap tahun. Ini menghatamkan Quran tiap bulan. Karena Abdullah bin Amr mau menghatamkan Quran tiap hari. Qultu ya Nabi Allah, aku sampaikan wahai Nabi, inni utiku afdhala min dzalik, aku mampu lebih afdal daripada itu. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, faqra' fi kulli ishrin, khatamkan setiap 20 hari. Abdullah bin Amr menawar, aku mampu untuk melakukan lebih dari itu. Faqra' fi kulli ashrah, kalau begitu khatamkan setiap 10 hari sekali. Dan dulu teman kami di pondok tiap hari di luar bulan Ramadan ya. Kalau bulan Ramadan ya sama seperti orang, tiap hari baca 5 juz di luar Ramadan. Sehingga 5 juz itu berarti berapa? Hatam 6 hari hatam. 6 hari hatam. Kadang kalau malas ya 4 juz tiap hari. Qultu ya Nabi Allah, inni utiku afdhala min dzalik, aku mampu lebih dari itu. Faqra' fi kulli sab'in wa la tazid ala dzalik, kalau begitu hatamkan dalam waktu 7 hari, jangan lebih dari itu. Fashaddadtu fashuddita alayya, aku terus minta tambahan dan Nabi SAW ngasih tambahan. Faqala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, innaka la tadri la'allaka yutawwilu bika umurun, kamu enggak tahu, bisa jadi usiamu panjang, dan nanti kalau kamu sudah tua kau enggak bisa melestarikan amal-amal ini. Jadi maksud beliau, kalau itu sudah jadi komitmen kamu, amalkan sampai mati. Sanggup enggak? Karena nanti kalau usiamu panjang, kau belum tentu bisa merutinkannya. Pengen istirahat karena sudah sepuh. Fasirtu ilal ladzi qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun melaksanakan seperti apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kabirtu, ketika aku sudah tua, waditu anni kuntu qabiltu rukhsatan nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, aku berharap andaikan dulu aku menerima rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik, kemudian dalam riwayat yang lain Nabi SAW pernah mengatakan, la shoma man shomal abad, tidak ada puasa bagi orang yang puasa tiap hari. Tidak boleh dalam agama ini, karena nanti nabrak Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ahabbus siyami ilallahi ta'ala siyamu Dawud, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Dawud. Salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salat Dawud. Bagaimana salat Dawud? Kana yanamu nisfal lail, beliau bangun setengah malam. Habis Isya, beliau tidur setengah malam. Habis Isya tidur sampai kira-kira jam 1. Wa yaqumu thulutsahu, kemudian sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu, kemudian tidur lagi 1/6 malam. Tidur setengah malam, terus tahajud sepertiga, tidur lagi 1/6 malam, subuh ya. Setengah tambah sepertiga tambah 1/6, pinten Pak? 1. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman wa la yafirru idza laqa, dan beliau puasa sehari dan tidak puasa sehari, dan beliau tidak pernah lari dari medan perang ketika sudah ketemu musuh. Nabi Daud membunuh siapa? Jalut. Nabi Daud membunuh Jalut. Wa qatala Dawudu Jaluta, Daud membunuh Jalut. Pakai apa Pak? Wallahu alam, katanya sih pakai ketapel. Tapi benar atau enggak tahu. Yang jelas pokoknya Daud membunuh Nabi Daud membunuh Jalut. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, beliau bercerita, angkahani abi imra'atan, ayahku menikahkanku dengan seorang wanita, dzata hasabin, yang punya status sosial. Hasab itu prestasi karena, atau status sosial karena prestasi. Tadi ada nasab, ada hasab. Kalau nasab itu apa ya? Bejane orang ya, keturunan raja, padahal dia nggak pernah punya prestasi. Itu namanya nasab. Ada nasab, ada hasab. Ya ini sama-sama orang yang punya status sosial. Kalau ini bisa jadi tanpa prestasi. Kalau yang hasab itu karena prestasi. Dia anaknya misalnya pahlawan. Nah, jadi naik statusnya di masyarakat karena punya prestasi. Anaknya guru, Gus, nah, itu hasab. Karena bapaknya punya prestasi, guru masyarakat, maka anaknya ikut-ikutan. Baik, kita lanjut. Wa kana yata'ahadu kunnatahu, ay imra'ata waladihi, dan wanita inilah yang melahirkan anaknya Abdullah bin Amr. Fayas'aluha an ba'liha, kemudian pernah ditanya tentang suaminya. Fataqulu lahu, lalu wanita ini mengatakan, ni'mar rajulu min rajulin lam yata' lana firashan. Sebaik-baik orang, dia itu tidak pernah tidur bareng. Walam yufattish lana kanafan. Coba di sini ada footnote. Walam yufattish lana kanafan, ay lam yadkhul yadaha ma'aha kama yadkhulu rajulu yadahu ma'a zawjatihi fi dawakhili amriha wa ta'ni lam yuqarribuha. Tangannya enggak pernah nyentuh istrinya, enggak pernah mendekati istrinya. Jadi saking rajinnya ibadah,
ketika istrinya Abdullah bin Amr ini ditanya, gimana suamimu? Ya orang baik, tapi gak pernah tidur bareng sama aku, tangannya gak pernah nyentuh aku. Mundu atainahu, ketika aku mendatanginya. Falamma tala dzalika alaihi dzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu berlangsung terlalu lama, akhirnya dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alkini bihi, minta dia ketemu aku. Falaqituhu, kata Abdullah bin Amr, aku pun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik, setelah itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kaifa tasum, gimana puasamu? Qultu, jawab Abdullah bin Amr, kulla yaum, setiap hari. Padahal ini orangnya masih muda ya, sama istrinya enggak ada hasrat karena saking rajin berpuasa. Wa kaifa takhtim, terus kalau kamu menghatamkan Quran? Qultu kulla lailah, tiap malam. Wa dzakara nahwa ma sabaq, dan aku menyebutkan seperti yang tadi disebutkan mengenai kondisi istrinya. Wa kana yaqra'u ala ba'di ahlihi subu'a alladhi yaqra'uhu, dan terkadang beliau membaca 1/7 Al-Quran di hadapan istrinya. Ya'riduhu minan nahar liyakuna akhaffa alaihi bil lail, dan beliau baca di siang hari agar lebih ringan di malam hari, karena hatamnya tiap hari. Wa idza arada ayataqawwa aftara ayyaman wa ahsa wa sama mithlahunna karahiyata ayatruka syai'an faraqa alaihi nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau sudah mulai lemah, maka beliau menguatkan dirinya dengan tidak puasa beberapa hari. Wa ahsa wa shoma, kemudian dihitung berapa hari tidak puasa, setelah itu langsung puasa tiap hari. Mithlahunna, semisal yang dia tinggalkan. Karahiyata ayyatruka syai'an, karena tidak ingin untuk meninggalkan faraqa alaihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, apa yang sudah dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata An-Nawawi, kullu hadhir riwayat sahihatun mu'dhamuha fi sahihain, sebagian besar ada di Sahih Bukhari Muslim, wa qalulim minha fi ahadihima, sebagian ada di salah satunya. Baik, intinya di sini kita mendapatkan cerita tentang pengalaman yang dialami oleh sahabat siapa? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, yang sangat rajin beribadah. Kita dapat pelajarannya tentang masalah milih ibadah. Kalau orang sudah milih ibadah, maka pegangi sampai mati, sehingga jangan cuma dikerjakan di awal, setelah itu hilang, tapi pegangi kegiatan ibadah itu, rutinitas itu sampai mati. Demikianlah metode yang diajarkan oleh para sahabat. Oleh karena itu, ketika milih ibadah, perhatikan kondisi. Perhatikan kondisi fisik. Jangan terlalu berat. Jangan berat. Karena ini mau dipegangi sampai mati. Kerjakan terus sampai mati. Jangan terlalu berat. Ya? Dan kalau bisa sesuaikan dengan passion. Beribadalah sesuai. Kalau orang melakukan sesuatu sesuai passion, gimana? Dia bisa menikmati karena sesuai passion. Nah, passionnya masing-masing orang berbeda-beda ya.
Ada yang lebih senang qiyamul lail, ada yang lebih senang sholat daripada puasa, ada yang lebih senang puasa daripada sholat. Aku nek kon poso kuat mas, tapi nek kon sholat males. Puasa tapi nggak mau sholat. Dan ada orang yang rajin sholat nggak mau puasa. Sholat wajib itu nggak pernah ketinggalan jamaah, rajin, tapi puasa nggak mau. Kon poso aku ra kuat. Padahal dia masih kuat sebenarnya, cuman terasa berat. Dan ada yang rajin puasa, aku nek kon poso sregep tak waneni nek poso, tapi nek kon sholat jamaah, jangankan sholat jamaah, sholat wajib di rumah saja kadang dia tinggalkan, dia nggak mau sholat. Sehingga masing-masing orang punya kondisi yang berbeda-beda. Karena itu yang terbaik adalah prioritaskan yang wajib, yang sunnah tambahan sesuai passion. Baik, coba kita lihat di sini satu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, di sini ada satu riwayat tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud itu jarang puasa sunnah. Wa qad kana Abdullah ibnu Mas'udin yaqilu minas shaum. Abdullah bin Mas'ud itu jarang puasa. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, innahu yamna'uni min qiraatil Qur'an. Karena kalau puasa nanti saya enggak kuat rajin baca Al-Qur'an. Dalam riwayat yang lain beliau pernah mengatakan, idza sumtu, di sini. Faqad kana Ibnu Mas'udin qalilas shaum. Ibnu Mas'ud itu sedikit puasa sunnah. Wa kana yaqul, dan beliau mengatakan, idza sumtu dha'uftu, kalau aku puasa aku lemes. Anis shalah, sehingga enggak kuat salat lama-lama. Wa ana akhtaru as-shalah 'ala as-shaum, dan aku lebih milih salat daripada puasa. Yaitu yang kita maksud tadi ya, sesuai apa? Passion. Beliau lebih senang baca Quran, belajar muthala'ah sambil salat, itu amalannya Abdullah bin Mas'ud. Tapi puasanya tidak sebanyak puasa sahabat yang lain. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu tiap bulan puasa berapa? 3 hari. Kemudian witirnya sebelum tidur, dan duhanya 2 rakaat. Ya, minimal, karena 1 nggak boleh. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu punya tugas, apa itu? Menjaga hafalan hadis. 5.000 hadis yang dimiliki oleh Abu Hurairah dimurajaah tiap malam agar tidak hilang. Sehingga beliau karena punya tugas seperti ini, maka amalan di sini dialihkan di sana. Nah, seperti itulah cara para sahabat dalam beramal. Sehingga Nabi SAW berpesan, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Khudhu minal a'mali ma tutiqun. Silahkan kalian ambil amal yang mampu untuk kalian rutinkan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Ambillah amal yang mampu untuk kalian rutinkan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, karena Allah tidak pernah bosan sampai kalian bosan dalam beramal. Allah enggak pernah bosan ngasih pahala sampai kalian bosan dalam
Wa inna ahabbal a'mali ilallahi ma dama wa in qalla. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling rutin meskipun sedikit. Sedikit tapi ajek, lebih baik daripada borongan tapi cuman sesekali. Baik, hadisnya sahih riwayat Bukhari. Kemudian tadi kita sebutkan tentang puasa Daud, tidak boleh puasa lainnya. Tidak boleh puasa lain. Jadi kalau terjadi kayak gini ya, bulan Dzulhijjah, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Ini puasa. Saya tulis P aja ya. P ini tidak puasa. Puasa tidak puasa. Puasa tidak puasa. Puasa. Nah, ini hari apa? Arafah. Puasa atau tidak? Puasa atau tidak ini? Hah? Enggak boleh. Enggak boleh puasa. Yang Daud kayak gini enggak boleh puasa. Duh, itu kan puasa Arafah. Iya, hari Arafah. Karena Anda Daud ini enggak boleh puasa. Karena Rasulullah SAW menegaskan apa tadi? Wala tazid ala dzalik. Jangan nambahi lagi. Nah, di sini kalimatnya tadi. Rasulullah SAW ketika beliau memberikan arahan kepada Abdullah bin Amr bin As, beliau berpesan, jangan nambahi lebih dari itu. Mana tadi kalimatnya? Nah, ini Rasulullah SAW berpesan, sum siyama nabiyillahi Dawud, lakukan puasa seperti puasa Nabi Dawud, wala tazid alai, jangan ditambahi. Ada larangan untuk nambahi bagi yang puasa Dawud. Kutipkan keterangan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla pernah mengatakan, wa idza akhbara alaihi salam annahu la afdala min dzalik. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan bahwa tidak ada yang lebih afdal dibandingkan puasa Daud, faqad sahha anna man shama aktsara min dzalika faqad inhatta fadluhu. Maka kesimpulannya adalah siapa yang puasa lebih dari itu berarti turun nilai keutamaannya. Wa idzan hatta fadluhu, berarti kalau turun nilai keutamaannya, habitat tilka ziyadah bila syak, berarti tambahannya itu enggak diakui. Wa sara amalan la ajra lahu fihi, sehingga menjadi amal yang enggak ada pahalanya. Bal huwa naqisun min ajrihi, bahkan itu mengurangi kualitas pahalanya. Fasahha annahu la yahillu aslan. Bahkan sampai beliau mengatakan sehingga puasa semacam ini sama sekali tidak halal. Ini keterangan Ibnu Hazm ya. Jadi pada posisi ketika seseorang sudah puasa Daud, maka jangan mikir puasa yang lain. Ya. Apa? Yaumul Bid ya nggak boleh juga, apalagi Yaumul Bid. Yang Arafah saja nggak bisa. Muharram misalnya, Muharram ya, 1, 2, 9, 10. 1 puasa, 2 tidak puasa. Nanti di sini 9 puasa, ini tidak puasa. Ini hari apa? Asyura. Wah sayang ya Pak, Asyura nggak puasa. Pas suro ora poso. Hari Asyura, hari Arafah bisa jadi dia nggak puasa, karena sehari puasa sehari tidak terus. Baik,
karena posisi puasa Daud tidak boleh ditambahi. Nah, di sini mungkin ada yang puasa Daud ya, Masya Allah. Beberapa jamaah saking rajinnya berpuasa, puasa Daud, semoga bisa istiqomah sampai akhir hayat. Jadi terus dijaga, nggak semuanya sanggup. Ada yang puasa Daud cuma 3 tahun, 4 tahun, ya itu udah bagus. Tapi mutung, dia putus setelah sekian tahun. Yang benar gimana? Sampai mati, bukan di angka tahun. Saya dengar cerita si A, beliau puasa Daud selama 2 tahun. Ya itu udah bagus, tapi cara yang benar itu nggak putus. Jadi nggak 2 tahun berhenti, sekian tahun berhenti, tidak. Tapi sampai mati. Wallahu a'lam. Baik, sudah selesai materinya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mikrofon boleh diaktifkan. Baik, kita kasih kesempatan yang puasa Daud dulu. Monggo. Nah, berikutnya silakan, mungkin yang lain. Pak Klik mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Yang satunya di belakang. Ya, cek. Jadi yang saya tanyakan, saya baru tahu, yang mungkin terlambat ya. Ustadz yang levelnya nasional itu ada istilah lagi, bukan puasa Daud tapi puasa Solih. Nabi Soleh, Soleh atau ya, yang puasa terus. Puasa Nabi Soleh atau apa itu? Nabi Ilyas. Ilyas atau apa? Ada nabi satu lagi namanya, bukan Daud. Saya baca keterangannya karena yang bersangkutan itu alasannya karena istrinya meninggal kemudian masih duda. Tapi ada puasa yang Nabi selain Daud tadi, Soleh atau siapa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkesan tadi saya menyimpulkannya mungkin salah itu. Jadi ibadah itu passion gitu. Boleh pilih-pilih. Saya enggak suka sholat malamnya, saya suka puasanya. Saya suka dan sebaliknya dan seterusnya itu. Jadi kesannya adalah ibadah itu pilih-pilih lah. Sementara ada jalur lain, ada pendapat lain yang ibadah kok pilih-pilih. Yang diperintahkan yang dikerjakan. Suruh sholat ya sholat, malam ya puasa gitu. Ya. Dua itu aja. Terima kasih. Baik. Puasa Nabi Idris ternyata. Nah, ini ada, bahkan sudah disediakan di AI ini. Puasa Idris adalah ibadah sunnah yang dilakukan dengan menahan makan minum sepanjang hari. Puasa ini dilakukan dalam bentuk latihan untuk mengendalikan hawa nafsu. Nah, ini Google yang ngomong ya. Tata caranya berpuasa mulai waktu subuh ya mesti ya. Berbuka saat mendengar adzan maghrib. Nah, kalau mendengar adzan maghrib di TV ya bahaya. Nah iya, orangnya di Aceh, adzan Surabaya. Tidak boleh dilakukan pada hari-hari yang diharamkan puasa. Niat puasa Nabi Idris. Nah di sini intinya puasa tiap hari. Saya juga nggak tahu ya. Ya. Kalaupun ini puasa yang terbaik, pasti sudah disarankan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Tadi keterangan An-Nawawi dalam kesimpulan beliau di akhir kan, hadis-hadis di atas mu'dhamuha fi sahihain, sebagian besar ada dalam riwayat Bukhari Muslim, mu'dhamuha fi sahihain, dan sebagian di salah satunya. Kalau enggak Bukhari ya Muslim saja. Tapi yang jelas semuanya hadis sahih.
Nah, kalau ada yang lebih baik dari itu, tentu Nabi SAW akan menyarankan kepada Abdullah bin Amr. Misalnya ada puasa Idris, kamu lakukan puasa Nabi Idris, tiap hari puasa. Apalagi tadi ya, pakai alasan beliau rajin puasa karena istrinya meninggal terus jadi duda. Ngerti tekondi. Karena berbicara seperti ini kan gaib ya, kecuali kalau orang punya informasi dari dalil. Ya, mengada-ada dalam agama ini tentu saja adalah tindakan yang salah, meskipun di Indonesia paling banyak korbannya ya. Sehingga di Indonesia itu paling gampang percaya dengan berita dusta, baik dalam masalah agama maupun politik. Iya. Ini nggak boleh masuk online masalahnya. Ya, wallahu alam. Intinya kita nggak tahu dalilnya. Kemudian yang kedua tentang ibadah sesuai passion. Jadi yang kita bicarakan tuh ibadah sunnah, Pak ya. Kalau yang wajib ya nggak boleh. Aku mau puasa saja, sholat nggak mau ya, tentu saja nggak boleh. Sehingga yang wajib tetap dikerjakan, tapi tambahannya yang sunnah sesuai passion. Dan itulah yang nanti jadi andalan. Andalan apa Pak? Masuk surga. Nabi SAW pernah mengatakan, "Faman kana min ahlis salati, faman kana min ahlis salati, du'iya min babis salat." Coba kita lihat di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Faman kana min ahli salati du'iya min babis salah." Siapa yang ahli salat dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad. Siapa yang ahli jihad du'iya min babil jihad, dipanggil dari pintu jihad. Yang ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Yang ahli puasa dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka kalau enggak bisa semuanya, minimal nek ra iso kabeh aja ditinggal kabeh. Pripun? Spesialis. Karena kalau enggak bisa semuanya, aja ditinggal kabeh. Pilih yang bisa kamu rutinkan salah satu. Jenengan ahli napa wae, Pak? Aku nek salat ora kuat ya, Mas. Poso apa meneh, Mas? Zikir rodok males. Jihad ya ora duwe. Sedekah wah, rodok cetil saiki. Lah sampean iki ahli apa nggih? Jadi kalau bisa pilih salah satu. Nggih. Pun jawab? Silakan yang lain ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ustadz, tadi dari ceritanya Abdullah bin Amr ini ya, yang beliau ini puasa Daud, kemudian kemudian kan dia beliau ini memulai ketika masih muda, jadi fisiknya masih kuat begitu ya Ustadz. Nah kemudian ketika sudah sepuh itu kemudian fisiknya tidak kuat lagi, kemudian ada keluar kata-kata andai kata gimana? Andai kata ya. Andai kata saya mengikuti Rasulullah seperti itu yang saya tanyakan, bukankah ketika seseorang itu sudah melakukan kebiasaan ibadah seperti ini, misalnya puasa Daud, kemudian ada uzur yang syar'i yang seperti ini, apakah sepuh itu termasuk betul ya uzur syar'i, bahwa ketika ada uzur syar'i kemudian tidak melakukan puasa Daud itu Allah akan tetap berikan pahala seperti apa yang beliau orang itu biasa lakukan, seperti itu. Sepemahaman saya begitu ya Ustadz. Itu bagaimana dengan yang seperti ini, hal ini, karena kan kalau memang masih muda kan mungkin fisiknya memang masih kuat gitu ya. Nah
Nah, ketika sudah sepuh itu kan ada penurunan, itu kan secara biologis itu sangat itu sunatullah nggih. Itu yang pertama Ustadz. Kemudian yang kedua, tentang keutamaan sholat witir dan qiyamul lail. Keduanya mempunyai masing-masing ada keutamaannya nggih. Nah, bagaimana kalau misalnya bangun yang sudah mepet azan subuh, sementara belum melakukan sholat witir, mana yang harus dikerjakan, sholat witir atau sholat lailnya, untuk apa afdolnya seperti apa Ustaz? Sholat lail, Sholat tahajud, sholat lainnya, lail. Baik. Begitu Ustaz, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Allah yubarik fiik. Baik, tadi kita sampaikan Abdullah bin Amr ketika sudah sepuh, beliau menyesal kenapa dulu enggak mengambil pilihan rukhsah yang diberikan Nabi SAW. Jadi yang disesali bukan ibadahnya ya, tapi karena lelahnya beliau sehingga khawatir enggak sanggup untuk merutinkannya. Sebab karakter sahabat kalau sudah berpegang dengan satu amal, maka beliau akan teruskan sampai mati. Kalau sakit gimana Pak? Ya kalau sakit uzur. Kalau tua itu uzur bukan Pak? Tergantung tuanya. Kalau tua masih kuat, ya itu bukan uzur. Sehingga yang dialami oleh Abdullah bin Amr, beliau ketika tua, beliau masih bisa, tapi lemah, sehingga membuat beliau lebih kelelahan dibandingkan dulu waktu masih muda. Maka di saat itulah beliau merasa menyesal kenapa dulu enggak mengambil rukhsah Nabi SAW. Tapi kalau tuanya sampai enggak bisa apa-apa, misalnya dipakai puasa terus masuk angin, atau dipakai puasa mencret, minum obat kuat, wis tuwa minum obat kuat itu mengandalkan apa gitu. Ya. Nanti malah jantungnya rusak ya. Nah ini, bagaimana kalau ada orang yang sudah tua, lalu fisiknya sudah enggak mampu lagi diajak untuk ibadah? Coba kita baca ayat ini. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan pahala yang terus mengalir. Diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Idza kana al-'abdu fi syababihi", apabila seorang hamba ketika di masa muda, kathiras salati kathiras siyami was sadaqah, banyak salat, banyak puasa dan banyak sedekah. Thumma dha'ufa, kemudian dia melemah, amma kana ya'malu fi sababihi, untuk melakukan aktivitas amal yang dikerjakan di waktu muda, ajrallahu azza wa jalla lahu ma kana ya'malu fi syababihi, maka Allah akan memberikan pahala untuknya sesuai dengan apa yang dia rutinkan ketika masih muda. Sekarang mungkin masih bisa diajak ke masjid, masih bisa diajak rukuk sujud dengan posisi sempurna. Ada waktunya dengkul ini nggak bisa diajak kompromi, ditekuk nggak bisa, diajak turun sujud nggak bisa, diajak ke masjid nggak bisa. Nah, pada posisi ketika badan ini sudah nggak bisa diajak melakukan seperti itu, Allah tetap memberikan pahala bagi yang bersangkutan sesuai rutinitas waktu masih mudanya, waktu masih kuatnya. Sekarang sudah tua atau masih muda Pak Doso? Yang masih kuat masih muda. Yusuf pinten? 30 jalan. Jalan atuh banget. Ya, sepanjang masih kuat, masih muda. Dan dalam posisi masih muda, ketika masih bisa melakukan banyak rutinitas amal, nanti kok kemudian putus, di saat itulah pahala tetap mengalir. Ada salah satu jamaah kita
yang dulu rajin ke masjid, rajin pengajian dan seterusnya, karena beliau stroke sehingga nggak bisa lagi. Padahal secara usia masih banyak yang lebih senior dibandingkan beliau bisa hadir di masjid. Dan saat saya berkunjung ke beliau, kadang beliau nangis, mengenang dulu, bisa kajian bareng, bahkan sekarang Jumatan aja udah nggak bisa. Ya. Nah, situasi seperti itu barangkali akan kita alami. Maka milikilah ibadah di waktu masih muda, di waktu masih kuat, sebagai bekal untuk nanti di usia tua. Mana kata orang, olahraga adalah bekal kesehatan di usia tua, ibadah adalah bekal ketaatan di usia tua. Wallahu a'lam. Penjawab yang kedua, karena sudah lupa kita, salat lail. Salat lail ketika sudah mendekati subuh, apa yang harus dilakukan? Rasulullah SAW pernah bersabda, ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana cara qiyamul lail? Kata Nabi SAW, salatul laili mathna mathna, fa idza khasya ahadukumus subha fasalli rak'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam itu dua-dua. Kalau yang takut masuk waktu subuh, maka salat 1 rakaat sebagai witir untuk semua salat yang sudah dikerjakan. Nah, kalau waktunya sudah mepet subuh, ya cukup witir 1 rakaat. Kalau witir belum selesai sudah adzan, ya jangan dibatalkan, karena adzan subuh itu bukan pembatal witir. Bahkan di masa silam dominan para sahabat salat witirnya antara adzan subuh sampai iqamah. Karena kan mereka qiyamul lail dua, enggak ada jam, Pak. Ya lihat matahari di mana? Gelap gulita. Sehingga apa indikatornya? Ya perasaan. Kira-kira biasanya jam segini ini sudah adzan. Kok belum adzan? Nah, dia sholat terus. Maka begitu adzan, oh sudah subuh ternyata. Kemudian sholat witir. Wallahu a'lam. Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.